Baik Ketua, terima kasih Ketua. Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati. Dulu ya, sampai jam 15.40 lah ya, biar langsung nanti closing statement. Saya lanjutkan Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Sesjen Jamwas yang saya hormati, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kepala Kajari Tapanuli Selatan, dan Saudara Jopi, beserta seluruh yang hadir pada hari ini. Saudara Jopi, saya pikir Anda beruntung, ya, karena Anda seorang jaksa. Tidak semua orang bisa menjadi jaksa, karena itu Anda beruntung. Dan Anda juga beruntung bisa duduk di situ. Ketika kami mengundang Kapolda Sulteng, mengundang Kapolda NTT misalnya, seorang Rudi Soik duduknya di situ, tidak di situ. Jadi Anda beruntung, ya. Oleh karena itu keberuntungan seperti ini harus dipahami dengan baik. Tadi sejumlah kolega sudah menyampaikan bahwa ketika kita masuk dalam satu organisasi, maka kita dituntut loyalitas terhadap organisasi itu. Memang saya tahu, ya, bahwa saya dengar-dengar, entah benar entah enggak, basic Anda itu LSM sebelum menjadi seorang jaksa, itu saya dengar. Kalau tidak benar ya tidak mengapa, ya. Tapi bagi saya loyalitas itu dibutuhkan. Kami juga anggota partai politik begitu. Ya, ketika pimpinan partai politik memutuskan kita siap menjalankan, walaupun mungkin hati kita nggak cocok, nggak setuju, tapi kita loyal dengan pimpinan, loyal dengan apa yang diputuskan oleh organisasi. Apalagi kita seorang aparat penegak hukum, ya, kita punya media untuk mengekspresikan apa yang kita inginkan, begitu. Dan tentu saja memang media sosial hari ini sudah cukup berkembang. Ya, kita harapkan memang seorang aparat penegak hukum ya harus hati-hati dan berhemat menggunakan media sosial. Ya, tidak kemudian semua harus kita share, ya, kita ini dan sebagainya. Dan tentu saja dalam pandangan psikologi bagi orang-orang seperti itu, ya saya pernah baca di satu majalah nasional, yaitu memang ada semacam gangguan sebenarnya, ya, orang-orang yang seperti itu. Ya, ada gangguan, dan hari ini memang banyak beberapa yang selegram itu sudah mulai tidak mengupload, memposting kegiatan-kegiatannya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini barangkali saya pikir pimpinan kejaksaan perlu juga memikirkan, ini mohon maaf ya, perlu memikirkan, ini untuk semuanya ya, perlu memikirkan alokasi anggaran untuk memeriksa kesehatan mental setiap anggota kejaksaan. Ya, jadi secara reguler, apakah 6 bulan sekali dialokasikan, karena mereka menghadapi persoalan hukum, tuntutan sana sini, itu tentu pasti kadang-kadang terganggu kesehatan mentalnya, ya, sehingga perlu di backup oleh institusi agar dia bisa terus leading begitu, ya. Dan saya pikir pemeriksaan ini bukan mengatakan bahwa dia kemudian punya gangguan yang akut gitu, gangguan yang serius, tapi paling tidak kita bisa memetakan, ya. Jadi pengawasan bisa memetakan, kemudian bidang pembinaan juga bisa memetakan. Ya, sama seperti misalnya ada tes urin, ya, berkala yang dilakukan kepada semua orang, ya, untuk melihat apakah dia menggunakan narkoba atau tidak, ya kan. Ini kan tes ini juga sebenarnya untuk melihat apakah kita mengalami gangguan. Ya, gangguan itu kan bisa ringan, bisa sedang, bisa berat, sehingga kemudian itu akan mempengaruhi dinas dia, kerja dia dan sebagainya. Barangkali itu saran saya untuk institusi kejaksaan. Nah, oleh karena itu dalam kasus ini saya pikir saya juga sependapat dengan teman-teman lainnya, ya, bahwa kita sebagai aparat penegak hukum diharapkan bisa hati-hati menggunakan media. Kita punya saluran untuk menyampaikan apa yang kita inginkan. Jangan sampai kemudian apa yang terjadi saat ini nih, ya, yang oleh sebahagian kolega saya mengatakan tadi, ya, sepele sebenarnya. Jangan sampai seperti masyarakat tanpa negara, jaksa tanpa kejaksaan, kira-kira begitu. Jangan sampai lagi terjadi seperti ini. Jadi ada istilah masyarakat tanpa negara, jaksa tanpa kejaksaan, gitu. Jadi dia
main sana, main sini, lempar sana, lempar sini dan sebagainya. Oleh karena itu sekali lagi jangan sampai hal-hal itu bisa terjadi. Nah, jaksa juga sering kan mengenyampingkan perkara dalam beberapa hal, mengenyampingkan perkara untuk kepentingan umum, untuk kepentingan yang lebih baik gitu. Itu orang lain, bukan aparat jaksa. Mungkin perlu dipikirkan ya, sehingga kemudian semuanya bisa damai ya, kemudian semuanya bisa akur kembali. Kita menyadari melakukan introspeksi institusi dan melakukan introspeksi pribadi ya terkait dengan masalah ini. Jadi kalau untuk orang lain aja kita bisa mengenyampingkan perkara misalnya, ya lalu kemudian kita tempuh mekanisme lain. Ya, karena jangan sampai tadi saya katakan jaksa tanpa kejaksaan gitu. Ya, jadi seolah-olah tidak ada institusi kejaksaan ketika ada anggotanya melakukan ini, melakukan itu dan sebagainya. Nah, karena itu sekali lagi saran saya, ya sering yang kita baca kadang-kadang di kantor Koramil, Kodim, damai itu indah. Ya, damai itu indah. Ya, oleh karena itu sekali lagi kami menyayangkan memang ya kejadian ini. Memang di beberapa WhatsApp itu sampai juga soal saudara Jopi ini, ya ada yang positif, ada juga yang negatif, ya sehingga mereka bilang perhatian benar itu Komisi 3 sampai manggil Jamwas, Kajati, Kajari dan sebagainya. Tapi untunglah sudah dijelaskan oleh Dr. Habibur Rahman kenapa kemudian perlu mengundang ke ruangan ini. Jadi sekali lagi Ketua, mudah-mudahan ada jalan damai, ya. Lewat kewenangan yang dimiliki oleh kejaksaan, apalagi yang dihadapkan juga adalah aparatur jaksa, dan kemudian semuanya bisa berjalan dengan baik. Intinya introspeksi institusi dan introspeksi diri. Terima kasih, itu pendapat kami Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.